Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa dan juga yang mungkin baru tahu channel ini ya. Semoga kita semua ya diberikan kemudahan, khususnya juga zodiak Leo ya, diberikan kemudahan, kekuatan, keberuntungan, kemampuan untuk menghadapi semua cobaan ya di tahun 2023 dan tahun-tahun seterusnya. Oke, di sini general reading bacaannya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang cocok, ya berarti belum ketarik ke saya gitu ya. Karena memang energi Leo banyak orang. Lagi-lagi harus bijaksana dalam melihat konten seperti ini, sahabat. Yang nggak percaya ramalan nggak usah dilihat gitu ya. Daripada bikin kesel gitu kan ya, karena memang tidak perlu dipercaya ya, tidak harus dipercaya, karena lagi-lagi kita harus percaya sama Tuhan ya. Hanya untuk alternatif hiburan dan penyemangat kalian ya, pada saat mungkin ya lagi boring atau lagi nggak ada yang dilihat gitu ya. Oke, general reading untuk Leo. Bagaimanakah tahun 2023 untuk zodiak Leo? Saya akan shuffle dulu. Oke, saya akan ambil 7 kartu. Ada The Devil, ada Knight of Swords, ada The Justice, ada Nine of Wands, ada The Lovers, ada Four of Wands. Kita ambil 7 kartu ya. Seven of Swords, saya pakai kartu Oracle juga. Oke, kita ambil juga 3. Di sini ada Willpower dan ada Speak Out. Sebentar. Look for fairies. Ada Make a Vision Board ya. Oke, Sweet Treat. Oke, Leo di tahun 2023, kalau secara energi tahun ini mungkin juga masih perjuangan juga luar biasa. Leo tahun ini kebanyakan mungkin masih ada hal-hal yang masih emosi juga masih kurang stabil kalau tahun ini. Ibaratnya mungkin dalam menghadapi masalah itu masih belum bisa kayak ya, masih bisa cooling down sih, cuman ya ada hal-hal yang luar biasa, termasuk Leo di tahun ini tuh menghadapi perjuangan yang luar biasa agak lumayan. Tahun depan sebenarnya kalau energi Leo tahun ini tuh masih sebenarnya nggak begitu berat juga ya, tergantung kapasitas, maksudnya dibandingkan ini ya, bukan berarti saya melihat hidup kalian tidak begitu berat. Semua orang pasti mengalami hidup yang tidak mudah ya, sekali lagi. Dan sedangkan tahun depan itu energi negatifnya ada sesuatu yang naik. Di sini energi negatifnya lebih ke kesehatan, lebih ke vitalitas kalian. Jadi mungkin terlalu sibuk ya, sangat sibuk di tahun depan tuh, sangat sibuk, ke banyak sekali yang harus dikerjakan, banyak planning yang sudah mungkin berjalan ya, sehingga agak sibuk. Nah, karena di sini saya gabungkan dengan tarot ya. Ternyata iya, di sini ada Make a Vision Board. Berarti kan memang Leo lebih sibuk. Dia sudah punya rencana-rencana dalam hidupnya dan sudah mulai menjalankan rencana-rencana yang mungkin di tahun 2022 itu dia hanya di otak aja. Tetapi di tahun depan mulai menjalankan atau sudah sebagian dilaksanakan di tahun ini, dan tahun depan tuh sudah mulai membuahkan hasil, sehingga kalian mulai sibuk, kalian mulai padat banget. Energi negatif kalian tinggi ini bukan berarti kalian apes, enggak. Energi negatifnya lebih ke kayak perjuangan kalian, capek kalian, sibuk kalian lebih lagi. Jadi pada tahun ini kalian masih ada santainya, maksudnya nggak yang terlalu terforsir. Tahun depan tuh sepertinya relate dengan ini ya, dengan Nine of Wands. Ini banyak sekali pekerjaan yang akan harus diselesaikan gitu. Sudah planning tuh sudah
ada. Jadi dirimu tuh sudah ada rencana, bisa jadi gitu. Dan di tahun depan tuh rencana kalian tuh bisa jadi terrealisasi. Banyak hal yang bisa kalian wujudkan di tahun depan. Karena kenapa saya bisa bilang banyak hal yang bisa terwujud di tahun depan dari keinginan-keinginan Leo. Mungkin keinginan usaha yang sudah mulai membaik, pekerjaan yang sudah mulai terlihat hasilnya, gitu. Aktivitas kalian yang kalian lakukan saat ini mulai terlihat hasilnya di tahun depan. Energi positifnya memang lebih naik, energi negatifnya naik, energi positifnya juga naik. Walaupun memang keseluruhan tahun dari Januari sampai Desember itu energi negatif kan mulai menebal. Menebal itu berarti kalau saya lihat hati-hati. Kalian harus tetap stay olahraga. Ya, jadi jangan sampai kalian tidak olahraga. Maksudnya biar tidak sakit dengan kesibukan yang terlalu padat. Tahun depan, tahun bekerja kerasnya Leo. Mungkin tahun ini dirimu sudah kerja keras, tetapi ternyata di tahun 2023 Leo lebih bekerja keras lagi. Ada the justice. Ini ya kelihatan. Ini ada relate seperti yang saya bilang. Tahun bekerja keras, dan ada Knight of Swords, tahun bekerja keras, tahun yang luar biasa, membutuhkan mental yang luar biasa, semangat yang luar biasa, dan selalu jangan sampai kalian ada hal-hal yang mungkin ada masalah yang kalian hadapi di luar pekerjaan, ada lebih ke perasaan, ada hal tentang perasaan, ada hal yang bikin kamu sedih, ada sesuatu yang bikin kamu terluka. Ini saya lihat berhubungan dengan seseorang ya, kan di sini berhubungan dengan seseorang. Kalau saya lihat ya, di sini ada speak out, ada sesuatu yang kamu merasa tertekan. Di samping kamu terlalu sibuk, di samping bunga itu sudah mulai bermekaran. Saya analogikan bunga mulai bermekaran. Mungkin tahun ini kamu sudah mulai menanam, di pertengahan tahun menanam sesuatu untuk hidup kamu. Di tahun depan mulai bertumbuh, mulai sibuk. Di sisi lain ada sesuatu yang baik. Ini tentang pekerjaan ya. Ini kenapa ada Four of Wands. Jadi pekerjaannya ada ibaratnya kalau untuk pekerjaan Leo di tahun depan tuh nggak perlu khawatir. Hasilnya sudah lumayan. Yang sudah menanam di tahun ini, yang sudah berjuang di tahun ini, tahun depan bisa jadi sudah ada buahnya. Tetapi mungkin yang belum dapat pekerjaan tahun depan bisa jadi dapat pekerjaan. Jadi kalau untuk urusan pekerjaan, untuk urusan sebuah aktivitas karir itu akan ada perbaikan. Tetapi untuk perasaan ada sesuatu yang mungkin bikin sedih. Ada masalah keluarga, ada masalah dengan pasangannya yang sudah menikah, atau yang lagi berpacaran juga ada masalah dengan pacarnya. Karena di sini kelihatan ada the lovers dan ada the devil. Untuk urusan cinta, hati-hati akan ada ujian dari pihak ketiga. Pihak ketiga belum tentu the other man or the other woman, tetapi bisa jadi parents, bisa jadi orang tua, ipar, teman. Jadi sebaiknya Leo harus benar-benar komunikasi dengan pasangan. Komunikasi dengan pasangannya itu harus lebih intens, harus lebih terbuka. Semua diceritakan unek-unek, tapi dengan cara yang dewasa. Ya, jadi istriku atau suamiku atau pacarku gitu ya, aku nggak suka kamu kayak gini, kita pengennya kayak gini, karena begini, landasannya begini. Jadi berbicaralah dengan dewasa, agar kalian bisa saling mengerti satu sama lain ya. Karena memang komunikasi itu menurut saya, komunikasi itu adalah fondasi dari everything, dari semuanya. Pernikahan tidak akan bisa sejalan kalau komunikasinya juga kurang lancar. Karena komunikasi adalah alat untuk bisa saling memahami satu sama lain. Alat untuk bisa tahu otak kita, pikiran kita gitu loh. Jadi memang perlu sekali komunikasi itu dijalin dengan baik. Perlu sekali. Jadi memang butuh belajar juga, memang ada jam terbang. Kita bisa, tapi memang harus ada yang itu tadi, caranya bagaimana, jangan yang marah-marah, cara yang elegan, cara yang bagaimana tidak menyakiti dia. Pada saat dia sukanya gimana, masuk kita ngobrol dengan enak, dengan benar-benar, dan juga dengan komunikasi, tapi juga harus sportif. Kalau salah minta maaf. Di situ Leo itu akan, hubungan itu akan bagus kalau kita memang sportif. Salah minta maaf.
dan bisa ngomong, aku salah kemarin, maafin saya suamiku atau istriku atau pacarku gitu ya, aku harusnya nggak boleh begini dong ya, namanya aku manusia. Jadi lebih bisa bicara dengan baik lah intinya di sini untuk yang berpasangan, untuk urusan cinta, untuk urusan apapun dengan orang tua pun harus komunikasi memang ya, karena di sini ada speak out. Kenapa saya menjelaskan tadi panjang lebar tentang communication di sini? Karena ada speak out, ada sesuatu yang harus dibicarakan, ada sesuatu yang harus diluruskan di tahun depan. Jangan didiamkan, itu tidak akan baik. Dibicarakan terbuka dengan fair, tapi ya dengan fair, harus mau menerima kritikan juga. Orang itu nggak bisa, tidak akan semua orang tidak akan bisa menilai kita baik. Ada yang menilai buruk pasti, entah kita sudah melakukan hal baik menurut kita, tapi menurut orang lain mungkin nggak baik. Seperti saya sebagai tarot reader, mungkin sebagian orang Islam ya, dianggap saya musyrik, syirik gitu ya, seperti itu gitu loh. Jadi memang kita harus siap dengan apapun. Jadi hidup tuh harus siap dengan apapun. Jadi kita nggak usah mempedulikan orang, kita tahu apa yang kita lakukan. Selama kita melakukan hal benar, tidak menyakiti orang, dan bermanfaat misalnya, ya sudah. Dengan perilaku kita, dengan tindakan kita, tidak akan semua orang bilang yes kamu baik, tidak, pasti akan ada pro kontra. Hidup itu seperti itu. Di situ kita bisa rasional, tidak baper ya, jadi kita bisa siap dengan apapun gitu loh. Nah, di sini ada Seven of Swords dan ada look for a fairies. Kalau di sini dilihat bahwa kayaknya tahun depan Leo itu sudah mulai banyak menyelesaikan ya, ada masalah tuh sudah mulai ada terangkat, ada mulai terselesaikan satu persatu, walaupun belum masalah kamu belum semua terselesaikan. Mungkin yang ada masalah di tahun ini gitu, mungkin masalah pinjaman atau masalah pekerjaan yang mungkin belum kelar nih, keuangan atau gimana. Tapi tahun depan tuh mulai kelar, karena saya melihat auranya untuk Leo, aura goldnya agak bagus. Kita nanti lihat keuangannya juga. Dan look for fairies ini sebenarnya gini, jangan kamu harus bisa melihat bahwa dirimu diberkahi. Jadi lakukan semua yang ingin kamu lakukan selama tidak menyalahi aturan Tuhan dan keyakinan kalian. Ya, jadi di situ look for fairies di sini adalah lebih kayak bahwa di setiap langkah kamu akan ada malaikat yang menuntun kamu, selama malaikat yang ibarat melindungi kamu, yang dikirim Tuhan gitu. Ibaratnya kamu akan terberkahi karena kamu melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang baik yang tidak membuat Tuhan marah sama kamu. Buatlah Tuhan tersenyum dengan hal sekecil apapun yang bisa kamu lakukan, tetapi hal yang baik. Hindari hal-hal yang mungkin bisa mengurangi energi positif kamu. Yang dilarang sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing, sesuatu yang mungkin melanggar norma, sesuatu yang mungkin bisa membuat dirimu bermasalah. Jadi benar-benar yang lurus-lurus aja, jangan neko-neko ya. Oke, bagaimanakah karirnya? Karir. Jadi karir ini untuk yang punya usaha juga ya, nggak melulu karir di sini bahasanya untuk orang yang bekerja di sebuah instansi yang jadi karyawan atau jadi pegawai gitu ya. Jadi kalian yang punya usaha itu juga bisa dibilang kalian punya karir ya. Oke, kita lihat di sini ada Page of Wands. Untuk urusan karir, untuk urusan pekerjaan, sepertinya Leo, sebagian Leo memang ada yang masih memulai pekerjaannya. Yang saya bilang tadi yang mungkin di tahun 2022 masih menanam, jadi bisa dibilang itu masih awal banget, belum usaha yang ibaratnya dewasa, masih usaha yang masih bisa dibilang balita di sini ya. Memang di sini kelihatan usahanya masih baru, atau dia masih di pekerjaan itu jadi karyawan belum lama. Tetapi di sini kelihatan Leo itu bersemangat karena ada Page of Wands. Di sini adalah semangat kamu untuk bekerja, semangat kamu untuk mencari uang, untuk bisa mempunyai hidup yang lebih baik, itu luar biasa. Saya merasakan semangat Leo di tahun depan tuh bertambah daripada tahun ini. Di sini ada Nine of Cups. Nah, di sini sepertinya Leo akan mendapati banyak hal yang baik tentang pekerjaannya.
Bisa jadi yang tahun ini mungkin gajinya masih biasa aja atau masih belum gede, tahun depan tiba-tiba naik. Yang pangkatnya masih ibaratnya belum, masih jadi pegawai biasa, jadi karyawan, bisa naik tingkat jadi kepala bagian, seperti itulah ya analoginya. Jadi yang usahanya mungkin masih kecil tahun ini dan masih belum menghasilkan yang besar, tahun 2022 masih nanem, masih hasilnya sedikit, tahun depan mulai ada peningkatan sehingga penghasilannya sudah kelihatan. Dan di sini kelihatan dari Nine of Cups, di sini kalian tuh happy, banyak kepuasan batin yang kalian dapatkan di tahun 2023. Nah, ini ada The Devil. Di sisi lain, di sisi ada hal baik, tetapi ada godaan juga. Be careful ya, hati-hati. Godaan bisa jadi banyak hal. Jangan tergoda dengan hal-hal yang mungkin investasi besar, investasi yang menggiurkan. Pas kamu poketnya lagi tebel nih ya, dompetnya lagi tebel, ada tawaran-tawaran menarik yang menggiurkan dan membuat air liur kalian meleleh gitu ya. Wah, ini bisa cepat kaya nih gitu ya. Jadi di sini disarankan kamu harus usaha yang sudah kamu lakukan di tahun 2022. Maksudnya kamu keep itu. Jangan berpindah dulu. Stay di situ. Jangan memikirkan hal-hal yang lain dulu. Fokus terhadap apa yang sudah kamu lakukan di tahun 2022. Fokus di satu hal dulu sampai dirimu sukses. Ini kan ada godaan ya. The Lovers. Jadi Leo di tahun depan akan mendapatkan pekerjaan yang pekerjaan itu menghasilkan sesuai yang dia inginkan. Dia benar-benar menemukan passion dia, menemukan hal yang dicintai dia di dalam pekerjaannya. Jadi sudah menemukan jalan ibaratnya. Oh, ini loh ternyata yang aku cari selama ini. Yang mungkin selama ini jatuh bangun. Di tahun depan tuh tiba-tiba kamu sudah tahu bahwa ternyata terbuka jalan bahwa yang cocok tuh kamu usaha ini gitu loh. Yang hasilnya juga lumayan, tetapi di hati itu sayang gitu ya, dan semuanya ringan dilakukan. Biasanya itu ada sesuatu yang memang terkadang tuh orang gitu memang ya. Jadi apalagi yang usaha sendiri nggak akan mudah untuk menemukan sesuatu yang cocok untuk hidupnya. Perlu dengan struggle yang luar biasa. Dan kayaknya di tahun depan, walaupun selama ini Leo melakukan perjuangan yang luar biasa, tahun depan tuh sudah mulai menemukan kemapanan ibaratnya gitu, menemukan ketenangan untuk pekerjaannya ya. Kayaknya bagus, tetapi hati-hati, semuanya baik, tetap akan ada ujian dan akan ada cobaan untuk menghancurkan kalian ya. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati dalam memutuskan sesuatu untuk mengembangkan pekerjaan kamu. Misal ada sesuatu yang tiba-tiba menawarkan sesuatu yang luar biasa, hati-hati, bisa jadi fata morgana ya. Sesuatu yang indah tidak telah selalu indah, sesuatu yang buruk tidak selalu buruk, malah terkadang kebalikannya. Bagaimanakah dengan keuangan khususnya untuk Leo di tahun 2023? Di sini ada The Death, keuangan ya. Ada Nine of Wands. Ada Five of Pentacles. Ada Seven of Swords. Seven of Wands. Ada Five of Swords. Nah, di sini Leo ya, ada Eight of Cups. Hati-hati di dalam keuangan, karena di sini ada sesuatu yang baru di dalam hidup kalian. Makanya di sini ada The Death ya. The Death itu adalah sesuatu yang sebenarnya langkah baru yang mulai kamu lakukan di dalam hidup kamu. Langkah baru untuk ibaratnya sebuah pekerjaan bisa jadi, atau bisa jadi keuangan kamu mulai bertumbuh. Ada keuangan baru, ada penghasilan baru yang mulai bertumbuh. Di sini tanggung jawab kamu masih banyak. Jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai percaya dengan orang yang sebenarnya kamu juga belum paham. Di sini ada Five of Swords. Kamu rentan di sini untuk ditipu orang. Kamu rentan ibaratnya ibaratnya itu tadi, dicundangin seseorang karena kamu terlalu baik. Di sini makanya kamu harus hati-hati. Kamu jangan emosional. Jangan gegabah dalam membelanjakan uang kamu. Di tahun depan kalau kamu bisa sampai gegabah gitu ya, kamu akan menghadapi sesuatu yang sulit ya. Jadi bisa jadi lebih sulit daripada tahun ini,
keuangan sudah bagus, tiba-tiba terjerat, mungkin dirimu ada hal-hal yang tadi saya bilang bahwa ada sesuatu yang tergoda, yang menggoda, banyak hal ya. Jadi apapun intinya, rezeki itu adalah energi positif ya. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa rezeki yang membawa malaikat ya. Kita semua tahu karena kita percaya dengan itu ya, kita punya agama masing-masing dan pasti seperti itulah ya, hampir sama lah ya, bahwa yang membawa adalah sesuatu yang pasti energinya positif. Makanya kenapa terkadang ada orang yang kalau ruwet malah rezekinya seret ya, karena itu tadi mungkin itu malah bersyukur ya, malah bersyukur pas ruwet rezekinya seret, pas bagus rezekinya bagus, bersyukur daripada yang ruwet malah rezekinya bagus, itu takutnya gitu. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan itu mengasih sesuatu sih, ngasih tanda sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada agak sedikit nih seret nih, apa nih yang kurang? Apa kurang sedekahnya? Apa kurang ibadahnya? Apa kurang mendekatkan diri sama Tuhan? Dan rizki tidak selalu uang, sahabat ya. Jadi rizki itu bisa jadi kebahagiaan, suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, keluarga yang berkah, itu juga rizki. Nah di sini keuangan khususnya memang ada hal-hal yang mau tidak mau ada sesuatu yang harus kamu tinggalkan di tahun depan. Jadi sesuatu yang mungkin kamu harus fokus di usaha satu aja gitu, bisanya gitu. Jadi dirimu belum bisa untuk banyak-banyak, fokus satu aja. Jadi karyawan gitu, karena di sini malah akan keteteran kalau dirimu melakukan banyak pekerjaan. Walaupun memang ada yang cukup berat yang mungkin harus kalian putuskan untuk keuangan, di sini harus hati-hati karena di sini keuangannya sepertinya juga lumayan ada pemasukan tetapi masih belum berlebih. Walaupun sudah beda dengan tahun 2002, pemasukan sudah lumayan banyak, tapi memang di sini kelihatannya tanggung jawab kamu juga masih besar, masih banyak hal-hal yang harus kamu selesaikan dari masalah-masalah di tahun-tahun sebelumnya, ya. Jadi di sini untuk keuangan kamu harus cukup hati-hati dalam memanage keuangan kamu. Kamu harus hati-hati tahun depan ya, harus dipikir ulang dan harus sharing, jangan dipikir sendiri. Pesan semesta. Pesan semesta lagi-lagi tentang uang. Di sini ada Knight of Pentacles ya. Ada Eight of Pentacles nih, uang lagi, tentang uang ya. Sepertinya memang relate dengan apa yang saya bilang ke kalian. Di sini ada Eight of Swords. Kita lihat. Homework. Take yourself out on a date. Sebentar. Di sini ada flower. Be honest with yourself. Dan you can be your own knight. Jadi di sini you can be your own knight dan Knight of Pentacles relates. Kamu sangat berjuang dan kamu juga boleh mudah menyerah di tahun depan. Kamu harus bekerja keras sampai ke tujuan yang memang kamu inginkan, sampai ke mimpi yang ingin kamu wujudkan. Ya, di sini kamu harus kuat, kamu harus sabar, dan kamu harus ulet. Uletnya juga kerja keras, juga ulet berdoa. Ya di situ akan berimbang nanti spiritual kamu, juga jasmani dan rohani kamu itu bisa seimbang, sehingga pada saat ada masalah besar pun kamu bisa balance, kamu bisa tenang, dan kamu bisa mempunyai ilmu untuk menghadapi masalah-masalah kamu. Dan be honest with yourself. Jadi mungkin di tahun depan ada sesuatu yang berhubungan dengan hati tadi. Jujurlah pada diri kamu. Jika kamu tidak bisa, bilanglah tidak bisa. Jika kamu sudah tidak sanggup, bilanglah kamu tidak sanggup. Jangan membohongi diri sendiri. Jangan membohongi nurani kamu. Lakukan juga pekerjaan mungkin yang sesuai dengan passion kamu, sesuatu yang memang kamu cintai, ya. Di sini ada Eight of Swords, kelihatan tekanannya memang luar biasa. Tekanan kamu di tahun depan tuh luar biasa. Berbeda dengan tahun ini, lebih luar biasa lagi. Tekanan tidak selalu dari dirimu sendiri, bisa jadi dari keluarga, dari orang-orang sekitar kamu. Pasti masalah itu masih ada ya, walaupun kita kehidupan sudah membaik, tapi masalah itu selalu mengiringi ya, seiring sejalan. Karena hidup itu seperti itu, bisa dibilang seperti lingkaran tasbih. Namanya bukan tasbih kalau tidak banyak butirannya. Bukanlah hidup kalau tidak menghadapi masalah silih berganti ya. Dan Eight of Pentacles,
tahun dimana kamu harus bekerja keras. Sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa memang bekerja keras maka rezeki itu akan datang ke kamu. Jangan malas-malasan ya. Leo, sudah waktunya dirimu untuk bekerja keras tahun depan. Biar di tahun kedepannya lagi kamu more shining, bersinar, energi positif semakin besar, berarti semuanya sudah lumayan mapan. Jadi kalau tahun depan masih males-malesan, saya nggak tahu untuk tahun depan kalian. Jadi orang yang sangat berharga itu adalah orang yang memang bekerja keras dan orang yang tidak lelah berusaha. Ada homework, check yourself on the date. Jadi memang ya jangan bekerja terus. Ada waktu untuk spend your time ya. Jadi untuk menyenangkan diri gitu ya. Jadi spend your time untuk sesuatu yang memang harus kamu lakukan biar badan itu juga ada chargernya, biar lebih fresh gitu ya. Nggak sibuk melulu. Oke, bagaimana dengan asmaranya? Asmara yang single. Saya ambil 3 kartu. Gold Talk, The Punic, ya ada The Punic ini, The Punic ya. Berarti yang single di tahun depan ada hal yang sangat baik terjadi pada Leo yang single. Dan di sini ada moving on, sudah mulai move on. Ya mungkin tahun ini kamu sulit move on, di tahun depan tiba-tiba kamu bertemu dengan seseorang yang bikin hatimu berdebar, bikin kamu tahu bahwa ternyata Tuhan sayang sama kamu. Ternyata setelah dipisahkan dengan orang yang kamu sayangi, ternyata dikasih seseorang yang lebih baik lagi. Jadi di tahun depan saya merasakan energinya untuk yang single lebih bersinar, lebih berbinar, lebih bahagia daripada tahun ini. Bisa jadi yang single tahun depan sudah punya pasangan, yang belum menikah bisa jadi tahun depan insya Allah sudah menikah gitu ya. Jadi tahun depan adalah tahun yang baik untuk yang single, jadi kayaknya lebih cerah gitu, lebih berbinar. Bagaimanakah yang berpacaran? Oke, di sini ada jumping cards, ada focus on self. Nah di sini ya self worth, time to heal. Jadi mungkin hubungan kalian yang berpacaran lumayan toksik, lumayan bermasalah hubungan kalian. Di tahun depan kalian menghadapi sesuatu hal yang menyakitkan. Kalian mungkin mendapatkan sesuatu yang berita yang kurang enak ya. Di sini ada shocking attack. Jadi ada sesuatu yang benar-benar membuat dirimu ibaratnya ya lumayan kaget gitu ya. Karena ada hal-hal yang mungkin bikin sedih, tetapi di sisi lain ya dirimu akan bertemu dengan seseorang yang ternyata lebih baik. Jadi jika kamu mengalami heartbroken di tahun 2023, oke, kamu boleh bersedih 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu lah, tapi jangan terlalu heartbroken terus. Biasanya memang kalau kamu memang dipisahkan dengan orang yang kamu sayangi, semua yang mengizinkan Tuhan, semua yang berkehendak Tuhan, berarti lagi-lagi kamu mau itu bukan orang yang baik untuk kamu ya gitu. Jadi kamu harus bisa lebih dewasa dalam menghadapi hidup, bisa dewasa juga dalam memahami apa sih maksud Tuhan ya, biar dirimu bisa lebih tegar, lebih kuat. Ternyata di pertengahan mungkin tahun atau ya pertengahan tahun ke atas lah ya, dirimu akan bertemu dengan seseorang insya Allah, dengan seseorang yang mungkin bisa mengobati luka-luka kamu. Bagaimanakah yang menikah? Be light-hearted, there's something new ya, ada sesuatu yang baru di dalam pernikahannya, dan ada sesuatu yang berubah. Tapi ini dapat berubah baik ya, karena di sini ada the dragonfly. Dragonfly di sini ada sesuatu yang berubah, dan lagi kayak dirimu memperbaiki lah hubungan kamu di pernikahan. Itu kan memang tidak mudah, masih perlu banyak proses yang harus dilakukan. Adaptasi, bagaimana cara mengerti satu sama lain, bagaimana kalian bisa nyambung, bisa connected, itu juga memang perlu cara agar kalian bisa ngobrol enak gimana, egonya masing-masing nggak naik gimana gitu ya. Hati-hati, ada godaan ya untuk yang Leo yang menikah. Di sini ada the snake. The snake di sini adalah seseorang yang biasanya mempengaruhi pihak ketiga. Jadi ini adalah pihak ketiga gitu. Hati-hati. Jadi pihak ketiga tidak selalu wanita atau laki-laki lain. Bisa jadi orang tua, mertua, ipar. Jadi temennya, teman dekatnya. Jadi harus hati-hati dalam memutuskan apapun, dalam mendengar berita apapun. Yang terpenting adalah hubungan kalian berdua.
Jangan dengarkan orang lain. Yang menikah itu yang terpenting kalian berdua. Yang menjalani kalian berdua, yang tahu kalian berdua. Tidak selalu semua dari orang lain itu kalian dengarkan 100%, ya, tidak selalu. Kalian yang bisa memutuskan, kalian bisa menyelesaikan. Jadi kalian harus fokus di sini, ya. Jadi hati-hati, tahun depan mungkin bisa jadi akan ada sesuatu yang membuat kalian bertengkar karena salah paham. Nah, di sini, ya. Karena ada bisikan-bisikan dari luar, ya, yang akhirnya membuat chaos hubungan kalian. Kesehatan Leo mostly lebih sehat, lebih fresh, karena energinya saya melihat energi positifnya naik, lebih fresh, lebih sehat, lebih enak, dan kalian kayaknya energinya lebih, badannya itu nggak begitu tidak seperti tahun ini yang badannya stres. Mungkin kalian lagi olahraganya bagus, lagi pola hidupnya lagi baik gitu, ya. Jadi nggak banyak begadang, atau pokoknya insya Allah sehat. Ini saya lihat kalau yang sudah punya penyakit nih, sorry itu sih, mesti sudah penyakit diabetes atau ya penyakit-penyakit yang mungkin sudah punya penyakit untuk saat ini, memang hati-hati di tahun depan yang mungkin sudah parah. Kalian harus bisa punya mindset positif biar kalian bisa sembuh. Dan kalau yang diabetes kayaknya ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang berubah di tahun depan, lebih ringan sakitnya. Yang berat-berat itu kayak yang liver, mungkin sudah punya cancer, itu hati-hati, memang harus mindset positif gitu, ya. Penyakit yang berat-berat sudah stadiumnya mungkin sudah di atas 1, jadi hati-hati. Warna yang bisa menaikkan energi positif kalian ada warna putih, warna netral. Warna netral itu putih, hitam, abu-abu, merah yang warna dasar. Semua warna sebenarnya bagus, tapi jangan memakai warna yang merah, ya, merah. Sesuatu yang berhubungan dengan merah jangan. Itu menaikkan energi negatif kamu. Tanggal yang bagus, tanggal 1. Tanggal yang berjumlah 1. Tanggal yang ada satunya. Jadi bisa 10, 11, 12 itu bagus, ya. Hari yang bagus, di sini saya melihat hari Rabu dan Jumat untuk Leo. Semoga itu menjadi hari keberuntungan kalian di hari-hari kalian di tahun 2023. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.